Pemirsa berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Curah hujan tinggi dan luapan air sungai mengakibatkan desa Sungai Raya terendam banjir setinggi 1 meter. Akibat banjir rob, jembatan di desa Tanggul Rejo Batola terputus. Minyak goreng di pasar murah jelang Natal dan Tahun Baru laris manis diserbu warga. Akibat curah hujan tinggi dan luapan air sungai, Desa Sungai Raya, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar kebanjiran. Banjir yang merendam jalan dan sejumlah rumah di desa ini ketinggian airnya mencapai sekitar 1 meter pada Rabu siang. Sekretaris Desa Sungai Raya Buhairi mengatakan banjir mulai terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 3 WITA. Menurutnya saat ini ketinggian banjir telah mencapai 1 meter dan diperkirakan masih terus meninggi. Ya, kedalaman banyu mulai tadi malam sekitar jam 3 dan ini terus naik sekitar 1 meter dari aspal. Jadi sudah semalaman inilah. Banyu apakah menurun itu apa masih naik? Ini kemungkinan lagi masih naik ini. Karena kiriman dari atas gunung. Ini Sebamban apa itu. Sebagian jalan di desa ini tak bisa dilintasi oleh pengendara motor. Warga setempat pun menyediakan rakit bambu untuk membantu pengendara menyeberangi kubangan air banjir yang tinggi. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai tak hanya terjadi di desa Sungai Raya saja, tapi juga merendam ratusan rumah di desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Terpantau pada Rabu sore banjir dengan ketinggian berkisar 50 hingga 60 cm merendam jalan dan ratusan rumah di desa ini. Kepala Desa Tunggul Irang Ulu Abdul Bari menjelaskan, banjir mulai terjadi sejak Rabu dini hari sekitar pukul 3 WITA. Menurutnya banjir telah merendam sekitar 300 rumah dengan jumlah warga yang terdampak mencapai lebih dari 1.000 jiwa. Sejak tadi pagi kurang lebih jam setengah 3-an yang paling parah naik banyunya. Sampai sekarang, tapi alhamdulillah ini tinggal dikitan aja naiknya sedikit-sedikit. Kemarin juga di tempat kami tidak masuk air, sekarang sudah dalam rumah sudah 1 jari di rumah. Untuk desa Tunggul Irang Ulu sendiri yang terdampak banjir ini berapa rumah dan berapa jiwa, Pak? Kalau untuk banjir rumahnya tuh kurang lebih 300-an. Untuk kakaknya penduduknya 1.125. Kalau wilayah lain sama ya? Nah, terdampaknya ini dari Tunggul Irang Ilir, Tunggul Irang Ulo, Tunggul Irang sampai dengan Binco sampai Lampung Tabu terdampak banjir juga. Sebagian warga yang rumahnya terdampak banjir di desa ini memilih mengungsi ke rumah kerabat mereka. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Jembatan di Desa Tanggul Rejo, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Batola terputus akibat banjir rob atau banjir luapan air sungai.
Terpantau pada Rabu siang, jembatan berkonstruksi kayu sepanjang 80 meter dengan lebar 3 meter tersebut telah lenyap dan hanya menyisakan sejumlah tiang saja. Akses penghubung utama bagi warga RT 2, 3, 4, 5, dan RT 6 Desa Tanggurejo ini terputus akibat diterjang derasnya arus banjir rob pada 6 Desember lalu. Akibat terputusnya jembatan tersebut, aktivitas warga menjadi terganggu. Warga pun terpaksa harus memutar sejauh 1 km ke Desa Tabunganen Pemurus untuk menyeberang. Karena derasnya arus sungai. Kapan itu terjadinya itu? Terjadinya pada malam Selasa tanggal 6 Desember sekitar jam 10 malam. Ini penghubung antara mana aja nih? Penghubung antara RT 6 dengan RT 5 untuk Desa Tanggurejo. Terus untuk sementara ini warga untuk aktivitas menyeberang sungai mungkin lewat mana mungkin? Untuk sementara ya lewat jembatan yang berlokasi di Desa Tabunganen Pemurus. Untuk jarak sendiri? Kenapa? Untuk jarak tempuh sendiri? Sekitar kurang lebih 1 kilo lah. Jembatan yang terputus ini telah dilaporkan oleh pemerintahan Desa Tanggurejo kepada Dinas PUPR Kabupaten Batola. Rencananya jembatan tersebut akan dibangun kembali pada tahun 2022 mendatang. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Curah hujan tinggi dan luapan air sungai mengakibatkan Desa Sungai Raya terendam banjir setinggi 1 meter. Akibat banjir rob, jembatan di Desa Tanggurejo Batola terputus. Minyak goreng di pasar murah jelang Natal dan Tahun Baru laris manis di serbu warga. Banjirop yang terjadi dalam sepekan terakhir mengakibatkan jalan rusak di sejumlah kawasan kota Banjarmasin. Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Banjarmasin, Chandra, mengatakan, sejumlah ruas jalan rusak akibat banjir awal tahun lalu yang telah diperbaiki, kini kembali rusak akibat banjirop. Menurutnya banjirop kali ini mengakibatkan kerusakan sekitar 44 titik pada sejumlah ruas jalan di kota Banjarmasin, di antaranya Jalan Cemara Ujung dan Banjar Indah. Terdampak banjir di awal tahun tadi ada yang kategori rusak ringan, rusak berat, dan rusak sedang. Itu ada yang sebagian sudah diperbaiki tahun ini, ada yang akan diperbaiki di tahun 2022 yang akan datang. Yang sudah diperbaiki tahun ini contohnya adalah di Cemara Ujung, kemudian ada di Banjar Indah, ada lagi kalau di jembatan Al-Alaq yang baru sebelah kirinya itu kita perbaiki tahun ini. Kemudian sehabis banjir itu tentunya nanti kita akan lihat dulu sewaktu kering apakah nanti kondisinya dalam keadaan rusak ringan, itu akan kita perbaiki lagi di tahun 2022. Ada sekitar 44 ruas lah yang tergenang di Banjarmasin. Sejumlah ruas jalan yang rusak akibat banjir rob akan diperbaiki pada tahun 2022 mendatang. Namun Jalan Cemara Ujung akan diperbaiki lebih dulu, yakni sebelum akhir tahun 2021 ini. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Banjirop yang melanda hampir seluruh permukiman di 3 kecamatan kota Banjarmasin mengakibatkan banyak warga yang terserang penyakit kulit.
Dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, warga yang berobat di puskesmas belakangan ini banyak yang mengeluhkan gatal-gatal akibat terserang kutu air. Menurutnya dermatitis atau penyakit kulit yang diderita oleh warga tersebut merupakan dampak banjirop yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. 10 penyakit terbesar akibat dari banjir rob ini dan banjir yang Januari kemarin itu dermatitis menempati urutan nomor 1 ya, kutu air. Nah kemudian penyakit yang kedua urutan terbanyak dampak dari banjir itu adalah hipertensi ya, ini ya kami temukan. Dan yang ketiga diare dan ispa itu juga menempati urutan keempat dalam penyakit dampak dari banjir ini. Nah upaya yang sudah kita lakukan, kita beberapa hari ini sudah melaksanakan rapat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi banjir dan tentunya mendirikan pos-pos pelayanan kesehatan nantinya. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin rencananya akan mendirikan pos layanan kesehatan di sejumlah titik untuk warga yang terdampak banjirop. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin meminta pemerintah setempat bersiap lebih awal untuk menanggulangi bencana banjir. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnur Ali mengatakan, meski banjir besar seperti awal tahun lalu belum terjadi, namun dalam sepekan terakhir, banjirop sudah merendam sejumlah kawasan di Kota Banjarmasin. Untuk itu pihaknya meminta Pemkot Banjarmasin bersiap lebih awal agar di saat nanti banjir besar terjadi, penanggulangannya lebih maksimal. Pemerintah emergensi terjadi bantuan sosial, termasuk banjir segala macam, bantuan sosial bisa dilakukan. Ya paling tidak kita ada berapa 3 atau 4 ya, misalnya perahu karet ya, itu kan dari sekarang bentuk posko. Kemungkinan ketika orang yang memerlukan perahu karet bisa evakuasi, misalnya ada orang yang sakit ya, nah yang tentu kita harus disiapin lah, saya rasa seperti itu. Dari sekarang kita bikinkan posko. Jadi begini, jadi jangan hanya itu memang faktor alam, tidak perlulah bentuk posko, sebenarnya memang perlu. Nah, minimal mereka tuh harus ada pengontrolan terhadap daerah-daerah yang sangat rawan sekali banjir. Contohnya masih baru. Jadi dimanfaatkan fasilitas yang ada. Salah satu persiapan penanggulangan banjir yang diminta oleh anggota legislator DPRD Banjarmasin, yakni mendirikan posko pengungsian di sejumlah kawasan rawan bencana banjir. Dengan adanya posko pengungsian, warga tidak akan kesulitan mencari tempat untuk mengamankan diri saat banjir besar terjadi. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Curah hujan tinggi dan luapan air sungai mengakibatkan desa Sungai Raya terendam banjir setinggi 1 meter. Akibat banjir rob, jembatan di desa Tanggul Rejo Batola terputus. Minyak goreng di pasar murah jelang Natal dan Tahun Baru laris manis di serbu warga.
Menjelang Natal dan Tahun Baru Nataru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kalimantan Selatan menggelar pasar murah di 13 kabupaten dan kota sekalsel. Di Kota Banjarmasin, pasar murah digelar di halaman kantor Disperindak setempat, kawasan Es Parman, Banjarmasin Tengah pada Rabu pagi. Warga dari berbagai kawasan di Kota Banjarmasin antusias berbelanja sejumlah kebutuhan rumah tangga di pasar murah ini. Minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter yang tersedia di pasar murah ini pun laris manis di serbu warga. Apa yang ditukar nih? Minyak sembako. Apalagi? Gula, sosis. Yang murah apa, Bu? Minyak. Siapa? Seliter. Biasanya Biasanya tuh 18,5. 18,5. 19, 20-an. Kalau bisa tiap hari atau gimana pasar kayak gini nih? Tiap hari lah, membantu lah. Membantu banget. Kemarin telah melaksanakan rapat koordinasi ya tentang ketersediaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru ya tanggal 8 yang lalu kami laksanakan dan diikuti oleh beberapa dinas instansi, kemudian para pelaku usaha, kemudian juga kabupaten kota dan dihadiri oleh pihak Kementerian Perdagangan. Begitu pula Satgas Pangan Polda Kalsel atau Reskrimsus ya, hadir pada kegiatan itu. Prediksi kami berdasarkan perhitungan stok yang ada, insya Allah tidak ada masalah dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru. Aman balah. Aman, tersedia. Pasar murah menjelang Nataru digelar untuk membantu meringankan perekonomian warga. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Meningkatkan capaian target vaksinasi COVID-19 Kota Banjarbaru, Puskesmas Sungai Besar menggelar vaksinasi jemput bola di permukiman. Vaksinasi jemput bola digelar di Kompleks Banua Permai RT 38 Kelurahan Sungai Besar Banjarbaru pada Rabu pagi. Kegiatan vaksinasi dosis pertama dan kedua ini diikuti puluhan warga yang tinggal di kompleks ini dan sekitarnya. Kepala Puskesmas Sungai Besar Banjarbaru Diani mengaku sangat mengapresiasi antusias warga mengikuti vaksinasi jemput bola ini. Karena kami ini hanya satu kelurahan, jadi kami bergerak pertama untuk lingkup RW, di mana beberapa RW ini membawahi juga beberapa RT, seperti RW 07 ini membawahi 7 RT ya Pak ya. Berarti dari RT 33 sampai RT 39 yang ada di sini. Dan alhamdulillah begitu kami dekatkan layanan, yang masalah-masalah karena jauh, kemudian tidak bisa meninggalkan rumah karena harus menjaga anak kecil, kemudian orang-orang tua yang memiliki penyakit tekanan darah tinggi, kencing manis, yang tidak dapat bergerak jauh, itu menjadi lebih nyaman dengan kami dekatkan layanan. Dan alhamdulillah antusias masyarakat cukup besar Pak. Jadi latar belakang kenapa kita melaksanakan jemput bola ke RW-RW ini, pertama memang sebenarnya di Kelurahan Sungai Besar sendiri fasilitas kesehatan ini sudah lumayan banyak yang melaksanakan vaksinasi. Nah, dasar-dasar yang kita melaksanakan jemput RW tadi yang disebutkan Kepala Puskes yang jauh lokasinya, selanjutnya banyaknya lansia yang belum tervaksinasi ini, makanya latar belakang kita untuk mendatangi ke RW-RW ini. Vaksinasi jemput bola di permukiman ini rencananya akan digelar kembali di RT lainnya yang ada di Kelurahan Sungai Besar Banjarbaru. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Menjamurnya alat pancing ikan modern ternyata tidak menggusur keberadaan alat pancing tradisional. Alat pancing berbahan bambu ini tetap diminati oleh para pemancing di Kalimantan, dan usaha pembuatannya tetap berjalan dan cukup menjanjikan. Salah satu sentra pembuatan alat pancing tradisional ini terdapat di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara. Usaha pembuatan alat pancing di desa ini ditekuni oleh puluhan petani dan merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun. Biasanya, para petani ini mulai membuat alat pancing tradisional di saat musim tanam padi usai. Cara pembuatan alat pancing tradisional berbahan bambu ini adalah petani terlebih dahulu menebang bambu yang berumur cukup tua dan berukuran yang sesuai dengan alat pancing. Proses pembuatannya cukup mudah. Bambu yang telah ditebang dibersihkan dari ranting dan daun-daun, kemudian dijemur selama 1 minggu. Bambu selanjutnya dipanaskan di atas api sambil diurut-urut menggunakan kain basah. Pada tahap ini ada teknik khusus yang harus dikuasai. Bila cara atau tekniknya salah, saat diluruskan sambil dibakar, bambu bisa patah atau hangus. Oh, ada juga tekniknya usut-usutannya nah. Emang ada yang bisa patah lah ini gitu nah. Atau ada pas di terlalu panas mungkin juga. Terlalu panas kan angetnya. Harga alat pancing tradisional dari bambu ini berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per ikat. Biasanya, tiap ikat berisi 50 batang. Per ikat. Jual partai ya hitungannya. Kalau satu ikatnya berapa, Bang? Satu ikat tuh kanannya bisa 130, bisa 125, 2.500 kanannya segede. Isinya 50 batang lah. 50 batang. Alat pancing tradisional dari desa Serapat Lama ini memiliki pembeli atau pemesan tetap, yakni para agen penjualan alat pancing tradisional di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian laporan Muhammad Lutfi Darlam dari Batola. Tinggi dan luapan air sungai mengakibatkan desa Sungai Raya terendam banjir setinggi 1 meter. Akibat banjir rob, jembatan di desa Tanjung Rejo Batola terputus. Minyak goreng di pasar murah jelang Natal dan Tahun Baru laris manis di serbu warga. Akibat curah hujan tinggi dan luapan air sungai, Desa Sungai Raya, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar kebanjiran. Banjir yang merendam jalan dan sejumlah rumah di desa ini ketinggian airnya mencapai sekitar 1 meter pada Rabu siang. Sekretaris Desa Sungai Raya Buhairi mengatakan banjir mulai terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 3 WITA. Menurutnya saat ini ketinggian banjir telah mencapai 1 meter dan diperkirakan masih terus meninggi.
kedalaman banyu mulai tadi malam sekitar jam 3 dan ini terus naik sekitar 1 meter dari aspal. Jadi sudah semalaman lah. Banyu apakah menurun itu apa masih naik? Ini kemungkinan lagi masih naik ini. Karena kiriman dari atas gunung. Ini Sebamban apa itu. Sebagian jalan di desa ini tak bisa dilintasi oleh pengendara motor. Warga setempat pun menyediakan rakit bambu untuk membantu pengendara menyeberangi kubangan air banjir yang tinggi. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai tak hanya terjadi di desa Sungai Raya saja, tapi juga merendam ratusan rumah di desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Terpantau pada Rabu sore, banjir dengan ketinggian berkisar 50 hingga 60 cm merendam jalan dan ratusan rumah di desa ini. Kepala Desa Tunggul Irang Ulu Abdul Bari menjelaskan, banjir mulai terjadi sejak Rabu dini hari sekitar pukul 3 WITA. Menurutnya banjir telah merendam sekitar 300 rumah dengan jumlah warga yang terdampak mencapai lebih dari 1.000 jiwa. Sejak tadi pagi kurang lebih jam 2:30-an yang paling parah naik banyunya. Sampai sekarang, tapi alhamdulillah ini tunggal dikitan aja naiknya sedikit-sedikit. Kemarin juga di tempat kami tidak masuk air, sekarang udah dalam rumah sudah 1 jari di rumah. Untuk desa Tunggul Irang Ulu sendiri yang terdampak banjir ini berapa rumah dan berapa jiwa, Pak? Kalau untuk banjir rumahnya tuh kurang lebih 300-an. Untuk kakaknya penduduknya 1.125. Kalau wilayah lain sama ya? Nah, terdampaknya ini dari Tunggul Irang Ilir, Tunggul Irang Ulu, Tunggul Irang sampai dengan Binco sampai Lomuntabu terdampak banjir juga. Sebagian warga yang rumahnya terdampak banjir di desa ini memilih mengungsi ke rumah kerabat mereka. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Jembatan di Desa Tanggul Rejo, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Batola terputus akibat banjir rob atau banjir luapan air sungai. Terpantau pada Rabu siang, jembatan berkonstruksi kayu sepanjang 80 meter dengan lebar 3 meter tersebut telah lenyap dan hanya menyisakan sejumlah tiang saja. Akses penghubung utama bagi warga RT 2, 3, 4, 5, dan RT 6 Desa Tanggul Rejo ini terputus akibat diterjang derasnya arus banjir rob pada 6 Desember lalu. Akibat terputusnya jembatan tersebut, aktivitas warga menjadi terganggu. Warga pun terpaksa harus memutar sejauh 1 km ke Desa Tabunganen Pemurus untuk menyeberang. Karena derasnya arus sungai. Kapan itu terjadinya itu? Terjadinya pada malam Selasa tanggal 6 Desember sekitar jam 10 malam. Ini penghubung antara mana aja nih? Penghubung antara RT 6 dengan RT 5 untuk Desa Tanggul Rejo. Terus untuk sementara ini warga untuk aktivitas menyebar sungai mungkin lewat mana mungkin? Untuk sementara ya lewat jembatan yang berlokasi di Desa Tabunganen Pemurus. Untuk jarak sendiri? Kenapa? Untuk jarak tempuh sendiri? Sekitar kurang lebih 1 kilo lah. Jembatan yang terputus ini telah dilaporkan oleh pemerintahan Desa Tanggul Rejo kepada Dinas PUPR Kabupaten Batola. Rencananya jembatan tersebut akan dibangun kembali pada tahun 2022 mendatang. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.